Kebenaran ilmiah, kebenaran ilmiah ya. Jadi bicara tentang sumber-sumber ilmu tadi kan Puin ya. Iya, Prof. Sumber Kalau ilmu dan kebenaran ilmiah tema hari ini. kebenaran ilmiah, saya ingin memulai bahwa sebenarnya yang kita kenal dengan ilmu itu kan adalah kesimpulan-kesimpulan para ilmuwan ketika dia menjelaskan fenomena alam sehingga menjadi teori. Jadi teori itu sebenarnya penjelasan terhadap fenomena alam semesta. Gitu kan. Jadi teori-teori sains itu sebenarnya adalah penjelasan terhadap fenomena alam semesta. Jadi teorinya umpamanya yang paling populer ya Archimedes, hukum berjenis ya. Itu kan karena ketika batu dilempar ke air dia tenggelam, ketika kayu dilempar ke air dia terapung-apung. Kenapa? Penjelasannya adalah hukum berjenis, teori berjenis. Bahwa suatu benda yang berjenis lebih berat dari air dia akan tenggelam. Nah, itulah sains. Muncullah teori-teori tentang heliosentris, geosentris, itu juga adalah teori-teori sains kan. Nah, tapi teori sains itu sebenarnya adalah reformulasi terhadap hukum alam yang Allah ciptakan pada alam itu. Yang dalam bahasa teologi disebut dengan sunatullah. Sunatullah itulah hukum-hukum Allah yang ada pada alam semesta ini. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ketika benda dengan massa yang lebih besar, dia akan menarik benda yang dengan massa yang lebih kecil. Kenapa? Karena massa yang lebih besar dia akan mempunyai kekuatan energi yang lebih besar daripada benda dengan massa yang jumlah massanya lebih kecil. Makanya kemudian antara galaksi Bima Sakti dengan planet Bumi itu lebih kecil daripada galaksi Bima Sakti, maka kemudian planet Bumi itu terus ditarik oleh galaksi Bima Sakti, tapi dia juga punya massa, dia menahan dirinya gitu. Maka terus terjadi peredaran dalam garis edarnya sampai sekarang tetap bahwa bumi mengelilingi matahari. Kenapa? Karena ditarik oleh Bima Sakti itu, tapi kemudian dia juga punya pertahanan, dia punya massa juga, dia punya kekuatan juga, tapi kemudian tidak ketarik oleh Bima Sakti itu. Itulah muncul teori tentang heliosentris. Jadi semua teori tentang alam semesta ini adalah sebenarnya penjelasan terhadap fenomena alam. Dan penjelasan itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah dalam ciptaannya sendiri gitu. Atau satu contoh lagi yang paling gampang yaitu yang sering saya berikan contoh yaitu tentang H2O, yaitu air ya, bahwa satu atom hidrogen ditambah 2 atom oksigen akan menjadi air kan, itu kan. Jadi sehingga ketika ada hidrogen di dalam atmosfer, kemudian ada angin, kemudian terjadi hujan gitu kan. Itu kan penjelasan kenapa terjadi hujan gitu, karena ada atom hidrogen yang tertiup oleh angin yang membawa oksigen, sehingga oksigen bisa bersenyawa dengan hidrogen dan menjadi air. Itulah menjadi air hujan. Nah, munculnya sebenarnya rumusnya H2O, rumus kimia yang lain itu juga ciptaan Allah yang ada pada benda-benda itu. Tapi diformulasi oleh para ilmuwan, baik ilmuwan kimia atau ilmuwan astronomi atau ilmuwan lainnya. Terus yang kedua, bahwa ada juga kemudian informasi keilmuan itu yang memang Allah sampaikan dalam bentuk perkataan, itu dengan wahyu yang dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran itu difahami oleh para ulama, maka muncul ilmu-ilmu keagamaan, muncul ilmu fikih, muncul ilmu kalam, muncul ilmu tasawuf, muncul akhlak, muncul filsafat. Itu ilmu-ilmu itu muncul dari hasil mereka membaca Al-Quran. Ada yang membaca alam muncul teori-teori sains tadi, ada yang membaca Al-Quran juga muncul rumusan-rumusan norma-norma keagamaan yang dalam bahasa adalah ilmu-ilmu agama. Muncul ilmu-ilmu agama.
Di ilmu-ilmu agama itu ya berasal dari Allah, yang Allah sampaikan dalam bentuk wahyu, dipahami oleh para ulama. Sedangkan sains itu adalah ciptaan Allah, kemudian Allah memberikan hukum, memberikan aturan pada ciptaannya dalam alam itu sendiri, dibaca oleh para saintis, para ilmuwan, lalu muncullah teori-teori sains. Jadi dengan demikian maka teori sains, ilmu keagamaan sama-sama berasal dari Allah. Jadi sumber ilmu itu satu, yaitu Allah. Sumber ilmu itu satu, yaitu Allah. Kalau lalu kemudian, kalau yang dikatakan dengan ilmu yang absolut itu adalah yang uncriticable, yang tidak dikritik, yang tidak bisa dikritik, yang tidak bisa dikritik itu adalah perkataan Allah, itu tidak bisa dikritik, karena nggak ada yang satu level untuk mengkritiknya. Demikian juga dengan perkataan Rasul ketika dia menerjemahkan perkataan Allah, kalamullah. Jadi hadis Nabi nggak bisa dikritik. Dikritik hadis bukan kepada matannya, tetapi kepada para pembawa hadis, kepada sanadnya atau pada para perawinya, atau kerancuan dua pernyataan hadis yang berbeda, yang kemudian pembedaan itu dianalisisnya bukan kepada teks hadisnya, tapi kepada siapa yang bawa teks yang berbeda itu, artinya kepada orang-orangnya juga. Kenapa? Karena konten hadis, konten Al-Quran nggak bisa dikritik, karena nggak ada orang yang bisa dan bisa mempunyai kompetensi yang selevel dengan itu, sehingga kemudian ya hasil kritiknya harus ditolak. Gitu. Kembali kepada tadi bahwa ya yang mutlak itu sementara yang hasil pemahaman ulama kepada Al-Quran dan Sunnah itu bisa dikritik. Hasil pemahaman sains terhadap fenomena alam semesta itu bisa dikritik. Maka teori sains bisa berubah. Teori sains bisa berubah. Cuman untuk sains itu relatif baru perubahannya kecil. Kenapa? Karena sains itu eternal. Jadi gejala alam itu kan lambat berubah. Dan kemudian maka lebih orang sering nyebutnya eternal, jadi lebih abadi gitu. Teori sains itu lebih abadi. Sama dengan energi, sama dengan massa kali konstanta pangkat 2 dari Einstein itu sampai sekarang kan tidak pernah dikritik orang. Dan orang masih menggunakan rumus itu untuk menghitung berapa kekuatan energi sebuah benda atau sebuah bom itu dengan sekian kekuatan massa maka akan dihitung berapa kekuatan energinya gitu. Nah itu maka rumus itu masih bisa dipakai oleh orang-orang fisika ya, orang-orang fisika. Sedangkan ilmu-ilmu nah kemudian ada tentang manusia. Manusia itu tentang tubuhnya itu alam. Tubuh manusia itu alam semesta. Jadi dengan demikian maka gejala-gejala pada tubuh itu adalah gejala alam, gejala natural. Maka ilmu yang tentang tubuh manusia menjadi natural sciences, tentang ilmu alam ya, tentang biologinya, tentang biologi, tentang kedokterannya, ya, tentang kesehatannya itu masuk dalam ilmu-ilmu yang natural sciences ya, bukan social sciences. Tapi kemudian perilaku anggota seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial itu bisa berubah dan gampang berubah gitu. Kenapa? Karena manusia itu sangat dipengaruhi oleh kata Freud ya, kata Freud itu sangat dipengaruhi oleh inner capacity-nya. Jadi ada kapasitas inner dari manusia itu dalam jiwanya manusia itu kan. Itu kemudian jiwa itu bisa gampang berubah ketika dia menemukan fakta di luar dirinya yang berbeda, lalu kemudian dia terpengaruh, lalu kemudian gampang berubah. Maka kemudian ilmu-ilmu sosial itu susah diprediksi, yang kemudian teorinya juga cepat berubah, sedangkan teori sains itu lambat berubah dan bisa diprediksi. Sedangkan teori ilmu sosial itu karena perilaku manusia itu bisa gampang sekali berubah, maka kemudian ilmunya juga susah diprediksi dan teorinya juga gampang berubah. Nah, ketika masuk ke ilmu agama, karena itu juga dipengaruhi oleh manusia, karena manusia yang mempelajari wahyu Al-Quran,
itu juga bisa dipengaruhi oleh berbagai variabel yang mempengaruhi dirinya, sehingga kemudian bisa gampang dikritik. Maka banyak orang yang mengkritik. Maka fikih itu muncul beberapa mazhab. Kenapa? Karena gampang dikritik dan ya gampang dikritik dan mudah dikritik, dan ketika orang melihat bahwa argumentasinya kuat, maka dia akan jadi pengikutnya. Maka muncullah mazhab-mazhab fikih yang cukup banyak ya sampai hari ini. Nah, kenapa? Karena memang hasil pemikiran manusia itu, karena pemikiran hasil pemahaman terhadap Al-Quran itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas manusianya yang memahaminya, dan kapasitas manusia itu adalah sesuatu yang objek yang gampang dikritik dan mudah dikritik dan bisa dikritik. Sehingga fikih itu bisa bermacam-macam. Nah, itu kira-kira karakteristik tentang keilmuan dalam Islam. Jadi bersumber dari Tuhan, cuman menjadi berbagai macam disiplin keilmuan. Dan di Indonesia sekarang itu kita mengenal 5 cabang keilmuan, 5 rumpun ilmu: rumpun ilmu agama, rumpun humaniora, rumpun sosial sains, dan rumpun natural science, dan rumpun ilmu formal. Tapi yang saya kira banyak berurusan dan berdekatan dengan kita itulah acara ilmu agama, dan ilmu agama itu keluar dari humaniora. Di LIPI itu dulu agama itu termasuk bagian dari humaniora, tapi kemudian dalam pembahasan Undang-Undang 12 tahun 2012 di DPR, ya kami menjelaskan kami itu karena saya sebagai timnya, dan saya waktu itu mengundang Pak Azra dan juga Pak Mulyadi Kartanegara untuk menjelaskan kepada anggota DPR, dan sampai pada kesepakatan bahwa agama itu beda dengan humaniora. Humaniora itu dengan karya sastra lah. Orang berimajinasi, berkontemplasi, lalu menuliskan hasil kontemplasinya menjadi karya sastra. Orang berimajinasi, menuliskan hasil imajinasinya menjadi karya sastra, gitu kan? Sedangkan agama kan bukan dengan berimajinasi. Dan bukan dengan fenomena. Agama bukan dengan fenomena dirumuskan, tapi dengan wahyu. Wahyu dari Allah. Kalau agama dari fenomena, maka kemudian bisa beragam cara orang melaksanakan ibadah salat. Tapi ini kan tidak. Dari seluruh dunia, dari mulai Maroko ya, Maroko sampai Merauke lah kira-kira. Dari Maroko itu dari negara yang paling disebut dengan Maghrib sampai kepada negara kita di Indonesia saya sebut dengan Masyrik, itu kita adalah memang timur jauh itu adalah Indonesia salah satunya. Itu semuanya sholatnya sama. Beda-beda pada beberapa furu'iyahnya saja. Kadang tangan di mana, tangan sedekah, tangan menjulur dan sebagainya, itu hanya berbeda dalam dimensi furu'iyah. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya perbuatan sholat secara utuhnya itu semuanya sama. Oke, itu jadi kembali kepada tadi bahwa sumber ilmu itu semuanya adalah bersumber dari Tuhan. Lalu kemudian dalam bahasa hasil konferensi dunia pendidikan Islam yang ke-1 ISC tahun 1977 itu mengatakan knowledge itu ada 2 sebenarnya dari Tuhan. Itu ada perennial knowledge, ada acquired knowledge. Perennial knowledge itu ilmu-ilmu yang memang diwahyukan, yaitu muncul dari ilmu-ilmu keagamaan, ilmu fikih, ilmu kalam, fikih, kemudian tasawuf, kemudian filsafat, kemudian akhlak, dan juga ada acquired knowledge. Acquired knowledge itu dari ada sains, ada ilmu sosial, ada humaniora. Ada sains itu tadi yang tentang hasil pengamatan terhadap alam semesta menjadi teori-teori alam semesta, teori-teori sains, ada teori fisika. Jadi fisika untuk astronomi, kemudian ada teori-teori tentang biologi, tentang zoologi, ada juga teori-teori tentang kesehatan. Itu semuanya hasil pengamatan manusia terhadap fenomena alam semesta, yang sebenarnya itu hukum-hukum alam yang Allah ciptakan pada ciptaannya itu, dan direformulasi oleh saintis-saintis. Jadi teori-teori sains. Sedangkan sosial itu adalah tentang perilaku manusianya. Perilaku manusia dengan manusia lain. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang punya interdependensi dan tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Dia butuh orang lain. Butuh makan itu butuh beras itu butuh tukang warung butuh supplier butuh petani. Untuk bisa makan saja berbuka puasa nanti sore kita makan nasi itu diperlukan rantai petani, distributor, pedagang sampai kepada kita. Jadi diperlukan banyak pihak.
Mau baju baru, mau beli, mau pakai baju apa, mau pakai sarung, pakai baju atau pakai mukena kalau saudara perempuan dia. Ya kan kita perlu perlu kain, perlu tukang jahit, kemudian juga perlu produsen kain, produsen tekstil kan. Kemudian perlu petani yang nanam kapas sebagai sumber dari benang untuk bahan tekstil itu. Jadi kita perlu banyak orang. Belum lagi nanti ketika soal pemerintahan, soal politik, soal pendidikan, soal reproduksi dan sebagainya, kita butuh orang lain. Karena makhluk sosial, maka kemudian Allah sudah memberikan aturan-aturan dalam diri kita bahwa untuk komunikasi begini, bahwa untuk komunikasi begini. Antara teknik-teknik komunikasi, kemudian juga teori-teori interaksi sosial, itu semuanya sudah Allah tetapkan dalam hukum Allah tentang kehidupan manusia yang kemudian direformulasi oleh para ilmuwan manusia. Disitulah ada ilmu pendidikan, setelah ada ilmu ekonomi, setelah ada psikologi, setelah ada ilmu-ilmu ya. Nah, saya kira itu dari saya ya yang ingin saya tegaskan bahwa ya sumber ilmu itu semuanya berasal dari Allah. Cuma ada yang ada pada ayat-ayat kauliyah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan ada yang di Allah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat atau menurut wahyu kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itulah alam semesta ini. Di alam ini ada hukum-hukum alam yang kemudian diteliti dari pelajaran oleh para ilmuwan dan menjadi teori-teori sains. Lalu kemudian kebenaran ilmiah itu apa? Apa itu kebenaran ilmiah? Nah, kebenaran ilmiah itu, kebenaran itu kan ada beberapa level. Ada level sains, ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu yang levelnya sains. Ada level common sense, ada level kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu itu kebenaran, tapi dia tidak ilmiah karena dia tidak basisnya data empirik. Ilmiah itu basisnya data empirik, maka untuk ilmiah itu kan perlu 3 persyaratan. Ada data empirik, ada kemudian rasional, ada kemudian sistematik. 3 persyaratan tadi, jadi kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu jika kemudian fenomenanya ada. Proses memahaminya ada. Proses memahami itu proses bagaimana kita mengkajinya itu ada. Kalau alam semesta dikaji oleh manusia, mungkin ngambil sampling dibawa ke laboratorium. Diuji di laboratorium ternyata benar. Maka hasil di laboratorium itu sebagai sebuah teori ilmiah dan teori kebenaran. Tapi tidak mutlak, bisa dikritik oleh orang. Demikian juga dengan teori kebenaran ilmu sosial. Ilmu sosial itu basisnya fenomena kehidupan manusia. Fenomenanya ada, pengamatan dilakukan, hasil pengamatan itu fenomena itu terlihat oleh si observer, oleh ilmuwan, ada interpretasi, ada wawancara, ada pemahaman, lalu dirumuskan, direformulasi teori-teorinya. Contohnya teori semakin tinggi permintaan barang, maka akan semakin naik harga. Kan? Kenapa? Karena memang faktanya begitu permintaan tinggi, penawaran rendah, berapapun orang akan beli. Maka minyak goreng ketika langka di pasar, harga naik itu dibeli saja walaupun semakin naik beberapa kali lipat. Itu kan sudah, maka teorinya muncullah teori supply and demand. Semakin rendah penawaran maka akan semakin rendah penawaran, dan semakin tinggi permintaan maka akan semakin naik harga. Semakin tinggi penawaran, semakin rendah permintaan maka akan semakin turun harga. Itu teori. Nah, teori itu ditemukan dari fenomena kehidupan manusia tentang interaksi sosial di dalam masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Nah, teori-teori itu bisa dikritik, dia tidak mutlak. Demikian juga hasil pemahaman manusia kepada Al-Quran. Dikatakan benar jika ayatnya jelas ada. Terus metode analisisnya juga jelas. Kesimpulannya bisa dipahami, bisa diaplikasikan. Maka kemudian itu menjadi sebuah kebenaran ilmiah. Kalau tidak memenuhi epistemologinya atau kemudian juga tidak memenuhi kriteria aksiologinya, maka kebenaran itu menjadi terganggu.
terkritik sehingga tidak bisa diterima oleh banyak orang. Oke, itu kira-kira yang mungkin bisa saya pertegas ya dari mungkin yang sudah diskusikan atau sudah presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan nggak kepada saya? Halo? Saya, Prof. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Profesor, tanggapannya kalau dari api itu mendinginkan seperti diceritain Nabi Ibrahim itu bagaimana? Oke, jadi gini. Ya narukuni bardan wasalaman kan itu kan? Ya narukuni barda wasalama, wahai api dinginlah kalian, maka akan menjadi dingin. Kan teori kalau kembali kepada teori teologi, itu teori kun fayakun kan itu. Teori kun fayakun. Kalau sudah kun fayakun karena Allah sudah ya Allah yang menyampaikan, ini kan hanya Allah yang menyampaikan kan? Empiriknya ada, tapi kan tidak pernah dilihat oleh Rasulullah Muhammad. Itu kan pada zaman Nabi Ibrahim. Empiriknya ada, tapi disampaikan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sekali lagi, Al-Quran bukan kitab sejarah. Kalau sejarah itu punya bukti, harus ada bukti arkeologis. Tapi untuk meyakini bahwa Ibrahim itu ada, bahwa Ibrahim itu dibakar oleh Namrud itu, bahwa Ibrahim itu bahwa api yang membakar itu kemudian membuat Nabi Ibrahim malah kedinginan, itu informasi yang disampaikan oleh Allah dengan ayat ya narukuni bardan wasalam. Maka untuk mempercayai kemudian karena dia bukan sejarah, tidak bukti arkeologis, dia kemudian dikategorikan sebagai kisah qasasul Quran. Qasasul Quran itu dipercaya kenapa? Karena kita punya keyakinan teologis kepada Tuhan. Karena Tuhan yakin bahwa Tuhan itu benar, maka semua informasi yang dia bawa itu benar. Maka secara teologis tidak perlu ada penjelasan saintifik untuk mengatakan bahwa api tidak membakar. Kenapa? Karena itu adalah informasi wahyu yang Allah sampaikan kepada kita dalam bentuk kisah. Bukan dalam bentuk arkeologi, bukan dalam bentuk cerita, bukan dalam bentuk bukti, bukan dalam bentuk sejarah gitu. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Dia bicara tentang Adam, bicara tentang nabi-nabi Idris, Nabi Nuh dan sebagainya. Itu bukan bercerita tentang sejarah, tapi bercerita tentang kisah. Dan kisah itu diyakini kenapa? Karena keyakinan teologis kita kepada yang berkisah. Yang berkisah siapa? Tuhan, Allah. Maka yakin situ. Nah, kembali lagi kepada tadi bahwa ketika Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman itu bukan soal bahwa api itu kemudian tidak membakar dan itu betul api itu membawa dingin, tapi karena keyakinan teologis itu atas perintah Tuhan. Karena Allah jelas-jelas mengatakan ya narukuni bardan wasalaman, jadi dingin. Dan bukan keyakinan teologis itu yang paling bisa menjelaskan. Kalau kadang-kadang orang memaksa juga melakukan penjelasan saintifik gitu, penjelasan saintifik gitu kan. Apakah mungkin ada sel-sel dengan tingkatan tertentu dia bisa menahan panas-panasnya api gitu kan. Itu bisa dijelaskan secara saintifik bisa, tapi bukan itu yang perlu kita jelaskan untuk yang rukun ibadah masalah. Cukup dengan bahwa itulah wahyu Allah, kita percayai gitu. Kita percayai gitu. Karena energi itu sudah ya. Jadi kalau energi itu dikumpulkan betul pada suatu tempat, suatu titik posisi itu, maka dia kemudian berubah karakternya. Jadi yang merasa bahwa dengan api itu akan membakar dan panas, dia akan merasa akan berubah, apakah dia api jadi dingin apa sebagainya. Tapi itu teori-teori penjelasan saintifik dan penjelasan tambahan yang belum tentu itu betul terjadi seperti itu gitu. Tapi orang-orang sains tetap memberikan penjelasan seperti Ashabul Kahfi kan,
yang beribu tahun dia tertidur kan, dan tidak menjadi tulang belulang gitu kan. Kalau orang menjelaskan hibernasi. Gitu. Tapi itu kan kisah-kisah yang memang kita harus percaya. Mau memberikan penjelasan saintifik ya silahkan, tapi ya bukan itu yang kita perlukan untuk sebuah wahyu Al-Quran. Jelas ya, Saudara Hafiz ya. Ya, terima kasih, Oke. Profesor. Yang lain. Mana Win punya ada PPT ya? Iya, Prof, ada. Ada PPT yang mau dijelaskan ya? Boleh, Prof. Tapi penjelasan saya tentang judul ini adalah itu ya. Jadi judul tentang sumber ilmu semuanya berangkat dari Allah, kemudian kriteria kebenaran ilmiah yaitu ya ada faktanya, ada datanya, ada proses analisisnya, ada perumusan teorinya. Semuanya sama. Baik untuk sains, ilmu sosial ataupun humaniora ataupun untuk ilmu-ilmu keagamaan. Tetap ada faktanya ayat-ayat Al-Quran, analisisnya sebagai menganalisis terhadap ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian muncul formulasi ilmu itu yang kemudian menjadi regulasi bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik. Silakan kalau ada sebelum Bu In memberikan penjelasan dari PPT-nya. Ini berakhir jam berapa, Bu In? Jam 2 lebih ya, 2.30 ya? Iya, Prof. Sampai Jam 2.20 ya? Sampai jam 3 sih, Prof. Oh ya, jam 3 ya, di 3 SKS ya? Iya. 3 SKS ya? 3 SKS. Ya benar, 3 SKS. Tapi silakan kalau memang Bu In mau presentasi dulu, nanti diskusikan terus sampai jam 3 ya? Iya. Oke, tapi kira-kira intinya adalah itu. Baik, kalau yang lain sudah tidak ada, atau masih ada yang ingin diskusikan dengan saya? Too tired ya, terlalu letih. Itu tentang sumber ilmu dan juga kriteria tentang kebenaran ilmiah ya. Di kebenaran ilmiah itu, kebenaran wahyu itu bukan tidak ilmiah itu bukan salah, itu lebih dari ilmiah, tapi tidak bisa dibuktikan secara empirik gitu aja. Kebenaran common sense itu bukan salah, itu tapi tidak scientific. Ilmiah itu perlu data, perlu analisis, perlu rasional dan juga perlu sistematik. Itu aja pokoknya ya. Saya kira demikian dari saya. Dan silakan untuk presentasi dan silakan saudara diskusi sampai akhir dari sesi ini. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.